Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, karena hari ini kita bisa hadir, kita bisa beribadah, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan saya percaya seperti janji Tuhan yang selalu saya pegang, dimulai daripada masa pandemik sampai hari ini, di Keluaran 23-25 itu akan terjadi pada saya dan kita semua, yaitu setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati roti makanan dan memberkati air minuman kita. Bahkan Tuhan menjauhkan penyakit di antara tengah-tengah kita, termasuk COVID-19. Boleh katakan amin? Amin. Saya percaya bahwa setiap kita sedang terkena pengaruh daripada COVID-19 ini, pandemik ini. Karena kalau pandemik melanda dunia, baik kita orang percaya atau bukan orang percaya, maka semua akan mengalaminya. Yang menjadikan kita beda adalah ada Tuhan yang bersama dengan kita. Boleh katakan amin? Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kita, Daniel 3 ayat ke-15. Daniel 3 ayat 15. Firman Tuhan katakan begini, sekarang jika kamu bersedia, ini yang menjadi dasar saya untuk membagikan firman ini. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seluling, kecapi, rebab, dan gambus, sedam, dan berbagai jenis bunyi pujian, sujudlah menyembah patung yang kubuat ini. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Firman Tuhan hari ini yang saya dapatkan dan yang menjadi penekanan bagi saya adalah sekarang, saat ini, di masa pandemik ini, tentu ada penawaran-penawaran yang diberikan dunia supaya kita meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan. Banyak sekali orang-orang di dunia ini, sekarang ini, kita banyak yang takut kepada gereja, takut untuk beribadah. Karena setiap umat Tuhan sudah banyak terisi dengan berita-berita menakutkan. Apa yang kita dengar itu mempengaruhi kita. Ketika kita banyak mendengar tentang ketakutan COVID-19, wow, mati lagi. Nah, daftar nama pendeta itu di list 1, 2, 3 sampai sekian. Sudah sekian pendeta meninggal. Dan itu masuk ke dalam diri kita, pikiran kita. Wah, di sini ada klaster, gereja klaster COVID. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita berhenti beribadah? Karena pada saat itu Tuhan, pemerintah melarang kita beribadah karena penanganan COVID-19 belum diketahui bagaimana caranya. Dan pemerintah adalah abdi Allah, dia hamba Allah untuk melakukan kebenaran Tuhan. Kita menghormati pemerintah dan kita menghormati Tuhan kita. Maka gereja dihentikan untuk sementara waktu. Lalu kita beribadah online karena kita terpaksa harus beribadah online. Dan bukan berarti beribadah online tidak baik. Seandainya kita bisa, itu baik juga. Tapi saat ini gereja sudah dibuka. Tuhan ingin setiap kita, setiap suku bangsa dan bahasa kembali bersama-sama beribadah kepadanya. Di saat kita beribadah muji menyembah Tuhan bersama-sama, maka Tuhan menyatakan dirinya. 2-3 orang berkumpul, artinya Tuhan mau kita unity bersama-sama. Kita beribadah memuji menyembahnya. Tapi banyak sekali orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang sudah lama bergereja takut untuk datang ke gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita isi ketakutan, ketika kita isi berita-berita di luar, banyak yang hoax juga, maka kita akan takut. Kita akan menjadi khawatir. Apa yang akan terjadi nanti kalau saya ke gereja? Enggaklah ke gereja, cari penyakit saya di gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengisi ketakutan, maka kita takut. Kita akan menjadi khawatir. Sebenarnya yang Tuhan mau dari kita adalah jangan takut. Tahukah Anda jangan takut ditulis dalam Alkitab 365 kali? Artinya setiap hari Tuhan tidak mau kita takut. Bukan takut khawatir, tapi ketakutan. Takut itu wajar. Ketika Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, turun ke bumi, ada rasa takut. Tapi tidak ketakutan. Ketika Tuhan akan disalibkan, dia ada rasa takut. Tapi pada saat itu dia adalah manusia dan dia adalah Tuhan. Tapi ketakutan itu menandakan kita orang tidak beriman. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan,
Jangan lagi kita menjadi takut. Terkadang-kadang saat ini kita seakan-akan menerima penawaran dunia. Daripada saya ke gereja, bagusan saya berolahraga, saya dapat imun. Bagusan saya pergi berkumpul dengan teman-teman saya, dapat uang lagi. Kadang-kadang ada uang masuk ataupun ada canang baru. Daripada saya ke gereja, saya bagusan buat kue di rumah, ada tambahan sambil online saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pikiran dan pendengaran yang kita dengar sudah banyak merusak orang-orang percaya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus banyak mendengar firman. Firman akan memberikan kita iman. Imun tanpa iman tidak ada gunanya. Anda suntik vaksin pun kalau Anda ketakutan, itu tidak ada gunanya. Anda tidak percaya, Anda tidak ada gunanya. Walaupun Anda berolahraga, tapi kalau Anda takut, ketakutan hidup Anda, penyakit akan datang. Kekhawatiran muncul, ketakutan muncul. Sehebat sebesar apapun badan Anda, akan ada penyakit. Karena ketakutan, kekhawatiran menimbulkan asam lambung. Dan itulah, maka semua penyakit di tubuh kita akan naik. Tapi dengan iman, iman akan menghasilkan imun. Karena sukacita akan menjadi obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Oleh sebab itu jangan banyak dengar berita di luar. Dengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mencatat, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Di mana Anda mendengar firman? Ketika Anda bersekutu dengan Tuhan, ketika Anda datang ke gereja, beribadah, mendengar khotbah, ketika Anda mendengar puji-pujian yang Anda putar melalui handphone Anda, yang Anda baca. Dengarkan firman Tuhan, maka Anda menjadi beriman. Iman Anda akan membuat Anda berani. Bukan berani-beranian. Saya tidak bilang berani-beranian, gak usah pakai masker, gak usah vaksin. Tapi kita berani. Kita memiliki iman, kita percaya Tuhan beserta kita. Maka kita tidak perlu takut. Artinya ketakutan sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa ketika Anda lebih senang membaca firman, perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, Anda akan melihat di Markus 5 ayat 25 sampai ke 27. Maka di sana dicatat, apa yang menyebabkan perempuan ini sembuh? Di ayat yang ke-27, saya akan baca dari 25 aja lah. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati dan oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Namun sebaliknya keadaannya memburuk. Tapi ayat ke-27, inilah kunci kesembuhan. Inilah kunci kita bisa menjadi kuat. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dan dari belakang menjamah jubahnya. Kalau kita baca kisah selanjutnya, seketika itu juga dia mengalami kesembuhan. Kalau perempuan ini, seperti kebanyakan orang mendengar tentang berita-berita penyakitnya, sakit Anda tidak bisa sembuh, menurut pakar Anda tidak akan hidup. Memang dia sudah divonis tidak akan sembuh dan tunggu hari kematian. Tapi karena berita tentang Tuhan, iman yang diperoleh membuat dia kembali sembuh, membuat dia kembali sehat. Saya percaya hari-hari ini, mari saya mengajak, mendorong kita semua, kembali baca firman, kembali beribadah. Maka iman yang Anda peroleh akan membuat Anda kuat melalui hari-hari ini, akan membuat Anda sembuh dari sakit Anda, akan membuat Anda kembali berani menghadapi kenyataan dan bisa naik tidak turun. Boleh katakan amin, bolehkah tepuk tangan bagi Tuhan kita, berikan tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan seperti yang tadi saya katakan, sekarang jika kamu bersedia, penawaran ini saat ini sedang ditujukan kepada kita. Sekarang apakah kita bersedia kembali beribadah, kembali dekat dengan Tuhan, atau kita lebih senang menikmati new normal yang seperti biasanya, yaitu kita lebih senang untuk go west, kita lebih senang kumpul dengan teman, bisa lebih happy, jadi nggak pikirkan banyak penyakit, atau kita mau kembali kepada Tuhan. Banyak orang mengejar kesenangan, kedamaian, sukacita. Saya mau katakan sukacita dunia itu semu dan sementara. Tapi ketika Anda mengejar Tuhan Yesus, firman itu ada dalam kita, maka kalau Tuhan ada dalam kita, dialah Allah, sumber damai sejahtera. Maka damai sejahtera ada dalam diri kita. Kita tidak akan takut lagi menghadapi masalah yang di depan kita. Apa yang akan Anda lakukan ketika pilihan ini datang kepada kita?
Mari kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego di ayat Daniel 3 ayat 16 sampai ke 18. Maka dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, Abednego di tengah ketidakpastian seperti saat ini, di tengah pandemik, mereka memilih untuk berintegritas. Integritas adalah tuntunan kita di sepanjang tahun ini. Tuhan tahu bahwa setiap kita melalui masa pandemik ini banyak sekali yang akan kehilangan integritas. Maka Tuhan sayang sekali kepada umat Tuhan, sayang sekali kepada kita. Dari awal tahun, maka tahun integritas diberikan kepada kita. Dan Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan ujian integritas. Di tengah masalah, di tengah ketidakpastian, apakah Anda tetap memilih percaya kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap membawa persembahan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, atau Anda memilih, tidak, situasi lagi buruk, saya tidak memberi persembahan dulu. Lagi pandemik, saya tidak melayani dulu. Lagi pandemik, saya online saja sambil buat kue. Lagi pandemik, nanti sore saya bisa ulangan. Atau Anda memilih komitmen seperti yang Tuhan perintahkan. Orang yang berintegritas akan mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormatilah hari kudusku. Itu adalah perintah Tuhan yang ada di 10 perintah Tuhan. Tetap harus menghormati hari kudus. Kita harus mengkuduskan hari Minggu, hari kudus, khususkan untuk kita beribadah, bisa bersekutu dengan Tuhan. Jika dulu kita online, baik. Tapi saat yang kita diizinkan, marilah kita beribadah dan tetap taat untuk beribadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego memilih berintegritas meskipun tidak pasti mereka bisa ditolong Tuhan. Mereka katakan, kami percaya Tuhan akan menolong, karena ketiga pemuda ini adalah pemuda yang mengasihi Tuhan. Dan mereka adalah, saya percaya, mereka adalah orang yang tahu dan mengenal tentang Tuhan, sehingga mereka berani mempertanggungjawabkan, mereka berkorban untuk Tuhan. Meskipun dalam keadaan pandemik saya tetap akan melayani. Meskipun dalam keadaan pandemik saya tak akan memberi persembahan. Meskipun penghasilan saya sedikit, saya tetap setia kepada Tuhan. Itu yang dipilih oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Dan pilihan Anda belum tentu membuat orang di sekitar Anda senang, belum tentu membuat situasi Anda menjadi baik. Raja Nebukadnezar mendengar integritas dari ketiga orang ini, menjadi, kalau kita baca ayat selanjutnya, semakin marah dan menaikkan suhu udara, suhu panas api 7 kali lipat, lalu mengikat mereka bertiga dan melemparkan mereka bertiga di perapian yang menyala-nyala. Dan saat mereka diangkat, ketiga orang yang tetap berintegritas, mereka berani berkorban, mereka berani percaya kepada Tuhan, integritas mereka tetap mereka pegang. Dan apa yang terjadi kepada orang yang berintegritas? Maka yang pertama, Daniel 3 ayat 24 sampai ke 28. Maka Daniel 3 ayat 24 sampai ke 28, Raja Nebukadnezar, dia berkata, bukankah tiga orang yang kita campakkan dan dalam keadaan terikat? Dalam keadaan terikat artinya dalam keadaan tidak berdaya. Tahukah Anda, Paulus berkata, di saat aku lemah, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan semakin nyata. Ketika kita terikat, kita tidak berdaya, tapi kita mau datang mencari Tuhan, kita mau berintegritas dan berani mengorbankan diri untuk Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua. Boleh katakan amin? Amin? Boleh katakan amin? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dulu. Dan katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api. Mereka tidak terluka, dan keempat orang orang yang keempat tuh rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian menyala-nyala, berkatalah ia kepada Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, raja yang datang berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh-tubuh orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Dan Raja Nebukadnezar berkata, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Ia mengutus malaikatnya melepaskan hambanya
yang menaruh percaya kepada dan melanggar titah raja, yang tidak menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Integritas yang mengharuskan kita memiliki pengorbanan tidak akan membuat kita jatuh, tidak akan menghanguskan Sadrak, Mesak, Abednego, tidak membuat mereka hancur, tetapi dikatakan mereka tidak terbakar sedikit pun. Baju mereka, tubuh mereka tidak terbakar oleh api. Artinya bahwa ketika kita memiliki integritas, maka kita tidak akan mati, tapi kita hidup seperti kata Daud. Aku tidak mati, tapi aku hidup untuk menceritakan kebesaran Tuhan, untuk menceritakan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Amin. Ketiga orang ini tidak terbakar, tetapi mereka keluar dengan hidup-hidup. Mau saya katakan bahwa jangan takut ketika kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, kita imani, kita lakukan. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan tidak bertanggung jawab. Dikatakan Ia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan umatnya. Dia selalu hadir di tengah masalah kita kalau kita setia kepadanya, kalau kita tetap berintegritas kepadanya. Tuhan tidak meninggalkan kita, dan Dia bukan Tuhan yang hadir untuk membinasakan, membunuh kita. Yohanes 10:10 katakan Tuhan hadir untuk memberi kita hidup, hidup yang berkelimpahan. Bolehkah tepuk tangan bagi Tuhan kita? Bolehkah beri tepuk tangan yang lebih lagi? Dia bukan datang untuk membinasakan, tapi Dia datang untuk memberi hidup kepada kita semua. Jadi jangan khawatir, jangan menjadi ketakutan di masa-masa ini. Tetaplah berintegritas, meskipun kita harus mengalami ketidakpastian, tapi ketika Anda berani untuk berintegritas, Tuhan akan hadir di dalam kehidupan Anda. Tuhan hadir di tengah Anda sakit, Tuhan hadir di tengah Anda berbisnis, Tuhan hadir di tengah Anda bergumul dengan persoalan Anda. Amin. Maka yang kedua, Daniel 3 ayat 29. Daniel 3 ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain dapat melepaskan secara demikian. Ketika kita berintegritas, berani melakukan pengorbanan untuk Tuhan, maka Tuhan mengubah ketidakpastian menjadi pasti. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan mengubah ancaman menjadi keselamatan. Boleh katakan amin. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, Daniel 3 ayat 30. Lalu Raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Saat kita berintegritas, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, Anda tidak akan turun, Anda tidak akan kehilangan jabatan Anda. Kemarin seorang pelayan Tuhan, teman saya sedang sharing dengan saya, dia sudah meninggalkan pelayanan selama pandemik dan dia sudah bekerja. Dia hari Minggu tidak bisa melayani lagi karena dapat pekerjaan yang baru. Maka saya katakan itulah cara Firaun mencegah kita beribadah. Ketika Musa hendak mengajak umat Israel keluar, maka Firaun berkata, berikan beban yang lebih berat supaya mereka jangan percaya omong kosong itu, biar mereka tidak teringat untuk beribadah lagi. Saat ini integritas kita sedang diuji. Saat Anda berani berintegritas kepada Tuhan, saya percaya kita tidak turun, tapi kita tetap naik, karena itu yang dijanjikan Tuhan bagi kita semua. Bolehkah beri tepuk tangan bagi Tuhan kita? Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis senyap untuk batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan
tetaplah Allah selama-lamanya. Meskipun daging dan hati kita hancur, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Saya ingin menutup dengan kesaksian hidup saya. Pernyataan yang tadi pertama kita dengar, sekarang jika kamu bersedia. Penawaran ini pernah saya dapatkan ketika saya baru ke gereja 2 tahun. Maka saya datang beribadah, diajak teman dan mengenal Tuhan. Dalam keadaan saya bangkrut, habis banyak hutang. Tapi keluarga saya tidak menyenangi saya ke gereja. Dan penawaran ini datang kepada saya ketika saya lagi hancur, lagi tidak bisa berharap apa-apa selain saya memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Dan abang saya menawarkan, sekarang ini jika kamu bersedia. Abang saya menawarkan, kalau saya bersedia, dia bayar hutang saya, dia kembali pulihkan usaha saya. Kalau saya bersedia tinggalkan gereja. Saat itu saya belum melayani Tuhan, tapi saya mengambil keputusan seperti Sadrak, Meshak, Abednego. Walaupun kalau saya ke gereja, saya tidak pasti. Kalau secara dunia, secara iman, saya yakin. Di dalam ketidakpastian saya memilih untuk tetap percaya. Saya berani memilih tetap percaya kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun kemungkinan besar usaha saya bisa hancur dan tidak lagi bisa bisnis. Karena memang kondisi saya tidak mungkin bisa bangkit. Tapi seperti Sadrak, Meshak, Abednego, ketika kita berani memilih untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan kita memilih berintegritas, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus, sekalipun dagingku dan hatiku hancur lenyap, gunung batuku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi ketika saya memilih? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Haleluya. Apa yang terjadi ketika saya memilih untuk tetap percaya, berintegritas? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar Tuhan yang kita sembah tidak akan mengecewakan kita. Roma 10:11 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu iya dan amin. Dan itu saya alami. Ketika di dalam ketidakpastian saya percaya. Dan di situ juga dengan apa yang ada pada saya, seperti perempuan yang memiliki satu buli minyak, maka di situ Tuhan membangkitkan usaha saya. Bahkan saat itu saya memiliki satu bahan produk yang dibutuhkan abang saya, dan dia datang kepada dia kembali untuk memanggil orang karena gengsi dia untuk datang kepada saya dan menghubungi saya karena dia butuhkan barang tersebut. Dan sebelumnya saya ada mendengar, saya konseling dengan seorang pendeta, dia bilang kita harus mengasihi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak sombong, tidak memikirkan kesalahan orang lain. Dan akhirnya saya lakukan apa yang saya dengar. Saya tetap berintegritas kepada Tuhan. Saya percaya integritas adalah orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Dan orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan, Yohanes 14:21 mencatat bahwa ia akan menyatakan dirinya dimanapun kita berada. Dan saat itu juga, maka saya katakan, bang, ambil apa yang abang perlukan. Dan apa yang terjadi? Berkat itu tidak berhenti. Bahkan sampai saya bisa membayar hutang saya. Bahkan saya sampai hari ini, saya bisa bersaksi bagi kalian, bagi anda semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bukan saya saja yang bisa ditolong Tuhan. Ketika kita semua berintegritas seperti Sadrak, Meshak, Abednego, apa yang Sadrak, Meshak, Abednego alami, apa yang saya alami, kita semua akan mengalaminya. Amin. Masa pandemik tidak akan menghanguskan kita. Masa pandemik tidak menghancurkan kita. Kita akan naik dan tidak turun. Karena itu janji Tuhan bagi orang yang mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ulangan 28 mencatat semuanya itu. Berkat-berkat itu akan datang kepada kita. Orang-orang yang berintegritas akan mendapatkan berkat seperti yang dicatat di Ulangan 28. Tuhan akan berperang bagi kita. Dia akan mengirimkan malaikatnya berjalan depan kita. Dia akan mengangkat kita naik dan tidak turun. Menjadikan kita kepala bukan menjadi ekor. Dan dia akan memberkati lumbung-lumbung kita. Engkau tidak akan dipermalukan. Boleh katakan amin? Boleh kita katakan amin? Ayo mulai hari ini pegang integritas kita. Mulailah lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan saya mau katakan lagi, sepanjang masa pandemik saya tidak berhenti melayani Tuhan. Mulai dari harus tapping, ke tebing, kemana. Dan hari ini inilah saya. Saya bukan sombong. Saya tidak mencobai Tuhan.
Tapi saya mau katakan, ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak berhenti melayani Tuhan, tidak berhenti beribadah, tidak berhenti untuk mempersembahkan yang seperti yang dicatat dalam Alkitab. Mungkin ada pendeta bilang, jangan bawa perpuluhan. Siapapun mau ngomong, kembali kepada Alkitab. Maliaki 3 ayat 10 mencatat, bawalah persembahan persepuluhan, kembalikan kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita menyatakan dirinya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.